Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Pembangunan jembatan besar itu adalah proyek yang ambisius di sebuah wilayah terpencil. Namun kendala teknis menghambat penyelesaiannya. Tiang pancang yang menjadi pondasi utama tidak kunjung berdiri. Mesin-mesin berat telah rusak, tetapi derasnya arus sungai terus merusak konstruksi. Rapat darurat diadakan di barak proyek yang sederhana. Trisno, kepala proyek, duduk di tengah ruangan dengan wajah tegang. Para pekerja di sekitarnya menantikan arahan. Pak Trisno, kami sudah melakukan semua yang bisa dilakukan. Pompa air sudah dijalankan, alat berat bekerja non-stop, tapi tetap saja tiang itu ambruk. Kalau mulai terus, pekerja ini tidak akan selesai, kata Darno, mandor proyek membuka diskusi. Trisno mendesah panjang. Ia menatap ke arah peta konstruksi yang tergantung di dinding. Kita tidak bisa terus-menerus begini. Kalau proyek ini berhenti, nama kita juga akan rusak. Seorang pekerja dari ujung meja menyambut dengan ragu. Pak, mungkin masalah ini bukan cuma soal teknik. Ada yang bilang, arus sungai ini tidak biasa. Barangkali ada sesuatu yang kita abaikan. Ruangan itu menjadi hening. Mata Trisno terbelalak, membuka pekerja yang bicara tadi. Apa maksudmu, Pak Rusdi? Rusdi mengangguk, nampak segan. Ada dukun di desa sebelah, Pak. Orang-orang bilang, dia bisa memberi solusi untuk masalah seperti ini. Mungkin kita bisa bicara di dekatnya. Darno menyela dengan nada skeptis. Kita ini orang teknis, bukan penganut tahayul. Masalah ini soal air, bukan mistis. Trisno mengangkat tangan, meminta semuanya diam. Jangan gegabah menolak ide. Kita sudah mencoba semua cara rasional. Kalau memang ada kemungkinan lain, apa salahnya dicoba? Kita tidak punya waktu untuk berdebat panjang. Darno nampak tidak puas, tapi dia hanya mengangguk tanpa bicara lagi. Baiklah, besok pagi, aku sendiri yang akan membahas dukun itu. Kalau ada yang mau ikut, beritahu aku malam ini. Lanjut Trisno. Dengan keputusan itu, rapat pun berakhir. Para pekerja bubar perlahan, tetapi atmosfer di barak tetap terasa berat. Sementara itu, Trisno duduk sendirian, memandangi peta yang kini terasa seperti teka-teki yang tidak bisa menyelesaikannya. Kalau ini jalan terakhir, maka aku tidak punya pilihan, gumamnya pelan. Pagi itu, Trisno bersama dua orang kepercayaannya, Darno dan Rusdi, berangkat menuju rumah Ki Raksa. Lokasinya terpencil di pinggir hutan yang jarang dilalui oleh orang. Rumah kayunya nampak kuno dengan atap rumbia yang hampir lapuk. Aromanya sangat menyengat bahkan sebelum mereka mengetuk pintu. Ki Raksa, seorang pria tua dengan janggut panjang dan mata tajam, membuka pintu. Ia menampilkan tamu ketiganya tanpa sepatah kata pun. Kami ingin bertemu dengan Ki Arsa, ujar Trisno mencoba terdengar sopan. Masuklah, jawab Ki Arsa singkat, lalu berbalik meninggalkan pintu. Trisno dan rombongannya mengikuti langkah pria tua itu ke dalam. Ruangan tersebut remang-remang, diterangi oleh cahaya lilin. Di salah satu sudut, nampak meja kecil penuh dengan sesajen dan patung-patung kecil yang menyeramkan. Setelah mereka duduk, Ki Arsa menatap Trisno lekat-lekat. Apa yang membuat kalian datang ke sini? Tanyanya dengan nada rendah namun penuh wibawa. Trisno menarik nafas dalam-dalam.
Ki, kami punya masalah besar. Proyek jembatan yang kami kerjakan terhenti. Tiang pancang sulit berdiri karena arus sungai terlalu kuat. Kami sudah mencoba segala cara, tapi tetap gagal, Ki. Ki Arsa merenung, memejamkan mata sejenak, seolah berpikir, lalu ia membuka matanya perlahan dan berkata, Kalian sudah mengganggu sesuatu yang lebih besar dari sekedar sungai. Ada yang tidak terima dengan keberadaan jembatan itu. Maksud Aki, kami hanya membangun untuk kepentingan orang banyak, Ki. Ki Raksa tersenyum tipis, nyaris sinis. Kalian pikir alam ini bisa kalian atur semau kalian? Ada hukum tak tertulis di tempat itu. Untuk melanjutkan proyek ini, kalian perlu pengorbanan. Trisno menegakkan tubuhnya. Apa yang harus kami lakukan, Ki? Hewan kurban, kerbau, atau kambing? Dukun tua itu menggeleng pelan. Tidak cukup. Ini bukan proyek kecil. Untuk sesuatu sebesar ini, kepala manusia yang harus diberikan. Ruangan menjadi sunyi. Trisno menatap Ki Raksa dengan mata membelalak. Apa? Manusia, Ki? Bukankah biasanya cukup kerbau? Ki Raksa menyondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya berubah lebih dalam. 4 kepala anak-anak. Mereka harus menjadi bagian dari tiang panjang itu. Barulah jembatan kalian berdiri kokoh. Rusdi menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Anak-anak, Ki? Itu terlalu kejam, Ki. Ki Raksa menatap Rusdi dengan tajam. Tidak ada pilihan lain. Kalian datang ke sini untuk mencari solusi. Kalau tidak berani, tinggalkan proyek itu. Trisno termenung, pikirannya kalut. Namun beban tanggung jawab pada proyek yang terancam gagal membuatnya berada di persimpangan. Ia menunduk dan berkata pelan. Kami akan memasangnya, Ki. Ki Raksa tersenyum tipis, seolah sudah tahu jawaban yang akan dia ambil. Kalian tahu di mana mencariku jika sudah siap. Ketiganya meninggalkan rumah itu dengan langkah berat. Aroma dupa yang menyesakan terasa terus mengikuti mereka sepanjang perjalanan pulang. Trisno tiba di lokasi proyek dengan wajah muram, langkah kaki berat, seolah dibebani oleh keputusan yang menghantui pikiran. Ia memasuki kantor kecil di lokasi proyek, di mana Joko, salah satu bawahannya yang paling setia, dengan meninjau dokumen. Pak Trisno, ada perkembangan baru? Tanya Joko, mencoba memecah suasana hening. Trisno duduk dengan nyaman di kursi reot di depan Joko. Ia mengusap wajahnya dengan kasar sebelum menjawab. Joko, aku butuh bantuan untuk sesuatu. Tapi ini bukan tugas biasa. Joko mengerutkan dahi, penasaran. Tugas apa, Pak? Selama saya bisa, pasti saya jalankan. Trisno menarik nafas dalam-dalam, lalu memulai dengan suara yang nyaris berbisik. Kita harus mencari 4 anak. Anak laki-laki. Sekitar 8-10 tahun lah. Tapi mereka harus berasal dari luar pulau ini. Jangan sampai ada yang mengenali mereka. Joko setuju, mulutnya setengah terbuka seolah ingin bertanya, tapi tidak yakin harus mengatakan apa. Pak, apa maksudnya, Pak? Anak-anak untuk apa ya? Trisno menunduk, menghindari datangnya Joko. Ini perintah dari atas. Katanya, tanpa mereka,
jembatan ini tidak akan pernah selesai. Loh, Bapak serius, Pak? Joko tertegun, suaranya mulai bergetar. Dengar, Joko. Kalau kita gagal, proyek ini tamat. Kalau proyek ini gak jadi, kita semua kehilangan pekerjaan. Kamu tahu sendiri, tidak ada yang mau menampung orang gagal. Jadi, lakukan saja apa yang saya minta. Joko mengangguk perlahan, meski wajahnya menunjukkan keraguan. Baik, Pak. Saya akan mengurusnya. Tidak butuh waktu lama bagi Joko untuk menjalankan tugas itu. Dalam beberapa hari, 4 anak laki-laki dibawa ke lokasi proyek. Mereka terlihat ceria, bahkan nampak senang diajak ke tempat baru. Salah satu dari mereka, seorang anak bernama Randy, menatap Joko dengan senyum polos. Om, ini tempat apa ya? Kami akan main di sini ya? Tanyanya dengan nada penuh antusias. Joko melontarkan senyum, meskipun dadanya terasa sesak. Iya, Le. Kalian akan tinggal di sini sebentar. Sementara itu, di kantor proyek, Tresno memandangi jendela-jendela kecil. Tatapan matanya kosong. Pikirannya bercampur aduk, meski tahu apa yang akan terjadi. Ia mencoba membungkam suara hati yang terus memohon agar ia berhenti. Apa aku sudah kehilangan kemanusiaanku ya? Gumam Tresno pelan, namun tidak ada yang mendengar pertanyaannya selain dirinya sendiri. Malam itu, suasana di lokasi proyek terasa berbeda. Langit pekat tanpa bintang, angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk. Para pekerja telah kembali ke barak masing-masing, meninggalkan area proyek dalam kesunyian mencekam. Namun, di dekat salah satu tiang pancang, sekelompok kecil pria berkumpul dalam diam. Tresno berdiri di tengah mereka, wajahnya datar, namun tangannya gemetar. Di depannya, 4 anak yang telah mereka bawa duduk berjajar di atas tanah. Salah satu dari mereka, Bayu, mengangkat wajahnya yang penuh tanda tanya. Om, ini sudah malam. Kami mau pulang. Ucap Bayu, pelan dengan nada ragu. Tresno menatap anak itu tanpa bicara, lalu mengalihkan pandangannya ke Joko. Joko, cepat selesaikan ini. Katanya dengan nada rendah, namun penuh tekanan. Joko mengangguk kaku. Ia melangkah mendekati anak-anak itu. Suaranya bergetar saat mencoba berkata. Ayo, ikut Om sebentar. Anak-anak itu berdiri dengan enggan, membuat mereka penuh kesulitan. Ketika mereka dibawa mendekati tiang pancang, Bayu mulai menangis. Kenapa kami dibawa ke sini malam-malam, Om? Kami mau pulang ke rumah saja. Tidak ada jawaban. Joko hanya menarik nafas panjang, menghindari terjadinya anak-anak itu. Bayu yang mulai merasa ada sesuatu yang salah, berontak. Tolong, aku tidak mau di sini. Jeritnya. Namun suara yang terjadi tenggelam oleh deru mesin yang sengaja dinyalakan. Joko menggenggam tangan Bayu lebih erat, menyeretnya ke tepi tiang pancang. Air mata Bayu mengalir deras, suara semakin serak. Om, aku mau pulang ke ibu. Tolong. Tresno berdiri di belakang Joko, wajahnya kaku seperti batu. Cepat, jangan buang-buang waktu. Perintahnya singkat. Tanpa banyak kata lagi, Bayu diangkat dan dimasukkan ke dalam lubang tiang pancang. Tangisannya berubah menjadi teriakan panik. Ampun, Om. Jangan. Aku takut, Om. Joko menoleh ke arah Tresno, matanya penuh ketakutan. Pak, ini salah, Pak. Kita nggak seharusnya. Jalankan saja. Sudah terlambat untuk mundur. Bantah Tresno dengan nada tajam. Bayu terus berteriak, tapi suara mesin dan desiran angin malam menenggelamkan semuanya.
Perlahan adukan semen bercampur batu mulai dituangkan ke dalam lubang, menguruk tubuh kecil itu. Sisa anak-anak lainnya melihat kejadian itu dengan ketakutan yang luar biasa. Salah satu dari mereka, Randy, mencoba melarikan diri, tetapi segera ditangkap oleh salah satu pria di sana. Diam! Jangan melawan! Bentak pria itu. Tangisan dan menggambarkan anak-anak itu menggema di tengah malam, bercampur dengan suara mesin. Malam yang gelap menjadi saksi dari perbuatan keji yang tidak terbayangkan. Bayu masuk ke dalam lubang tiang pancang pertama. Tubuhnya yang kecil berusaha melawan cengkeraman dinding beton kasar, namun sia-sia. Joko dan seorang pekerja lain bertahan dengan erat, membuat bocah itu tidak berdaya. Air matanya terus mengalir, membasahi pipinya yang penuh ketakutan. Tolong, aku gak mau. Aku mau pulang. Bayu menatap, suaranya hampir tak terdengar di tengah deru mesin. Namun tak ada yang menjawab. Pekerja yang memegang tumpukan mulai menuangkan campuran semen, batu, dan pasir ke dalam lubang itu. Perlahan-lahan menutupi kaki kecil dan badan Bayu. Air cor yang hangat dan berat mulai naik. Sementara Bayu semakin histeris, semakin tenggelam. Maafkan kami. Maafkan kami. Gumam salah satu pekerja dengan suara pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh perasaan bersalah yang tak terputus. Ia tidak sanggup menahan anak itu lebih lama. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Di sisi lain, anak ketiga yang tersisa menyaksikan semua itu dengan ketakutan luar biasa. Randy mencoba menarik tangan salah satu temannya sambil berbisik panik. Kita harus lari. Sekarang juga. Namun langkah mereka terhenti oleh dua pria besar yang segera memegang bahu mereka dengan kasar. Diam. Kalau kalian melawan, akan lebih sakit. Bentak salah satu dari mereka. Jeritan Bayu semakin lemah, seiring tubuhnya semakin tertutup cor yang semakin menumpuk. Teriakannya berubah menjadi isakan tertahan, lalu hening. Hanya suara mesin dan adukan beton yang mengisi malam yang mencekam itu. Trisno berdiri agak jauh, tubuhnya terasa berat seperti dibebani batu. Mata memandang ke arah tiang yang kini berdiri kokoh, tetapi pikirannya kosong. Suara Joko yang memanggil namanya terdengar jauh, meskipun ia berdiri tak lebih dari 3 meter darinya. Pak, sudah selesai. Lapor Joko dengan suara serak. Trisno tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil sebelum membekukan badan. Langkah kaki terasa seperti berjalan melewati lumpur, perlahan menjauh dari lokasi. Dalam hati, ia tahu malam ini adalah awal dari sesuatu yang mengerikan. Pagi itu, suasana di lokasi proyek berubah. Tiang yang sebelumnya tak pernah bisa berdiri kokoh, kini tegak dengan sempurna. Para pekerja saling bertukar pandang. Sebagian yang tidak ikut lembur merasa kagum, sebagian bingung. Bahkan alat berat yang semula kesulitan kini bekerja dengan mudah, seolah seluruh kendala sebelumnya telah hilang. Pak Trisno, tiang-tiangnya berdiri sempurna. Luar biasa ya. Ujar Joko sambil menghampiri Trisno yang tengah berdiri di tepi lokasi. Trisno hanya mengangguk tanpa bicara. Ia menatap tiang-tiang itu dengan ekspresi kosong. Lanjutkan pekerjaannya saja. Katanya pendek, terdengar lebih dingin dari biasanya. Proyek dilanjutkan tanpa hambatan. Alat berat bergerak cepat. Pekerjaan pondasi rampung dalam hitungan hari. Namun tak ada kebahagiaan di dalam hati Trisno. Setiap kali ia melewati tiang-tiang panjang itu, bayangan wajah Bayu dan 3 anak lainnya muncul di pikirannya. Menatap polos mereka, berkata terakhir mereka, semuanya terukir dalam ingatannya seperti luka yang tak bisa sembuh. Malamnya di kamar kontrakan kecilnya,
Tresno duduk sendirian. Sebotol minuman keras di atas meja. Setengah isinya sudah habis. Tangan Tresno gemetar saat ia menuangkan minuman ke gelas. Mereka hanya anak-anak. Tapi aku tidak punya pilihan. Bisiknya, suaranya parau. Ia mencoba menenangkan pikirannya, namun suara-suara terus terdengar di telinga. Tolong, jangan. Aku mau pulang. Suara Bayu diikuti tangisan ketiga anak lainnya. Terasa begitu nyata, seolah-olah mereka ada di pikirannya. Dengan putus asa, Tresno menenggak minuman keras itu hingga kosong. Namun, alkohol tak mampu menghapus rasa bersalah yang mencekiknya. Bayangan keempat anak itu semakin jelas dalam pikirannya, hingga ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya berguncang dalam diam. Dari sudut kamar yang gelap, suara langkah kaki kecil terdengar samar. Tresno mendongak, namun tidak ada siapapun di sana. Suara itu menghilang begitu cepat, namun hawa dingin yang menyertainya membuat bulu kuduknya berdiri. Mungkin hanya hayalan. Gumam Tresno pada diri sendiri, mencoba menyangkal kenyataan yang mulai terjadi di sekitarnya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang telah berubah. Beberapa bulan setelah jembatan selesai dan mulai digunakan, laporan aneh mulai bermunculan dari para pengemudi yang melewati jalan tersebut di malam hari. Cerita mereka semua memiliki kesamaan yang menyeramkan. Kehadiran sosok anak-anak di sekitar jembatan. Malam itu, seorang sopir truk bernama Karso duduk di sebuah warung kopi di dekat terminal. Wajahnya pucat seperti baru saja melihat sesuatu yang tak masuk akal. Beberapa rekan sesama sopir mendekat, penasaran dengan kegelisahannya. Kamu kenapa, Karso? Kok kelihatannya seperti habis lari-lari dikejar hantu? Tanya Tony sambil menyeruput kopinya. Karso mengangguk pelan, meneguk air putih di hadapannya sebelum membuka mulut. Iya, Ton. Tadi waktu aku lewat jembatan baru itu, aku melihat mereka. Mereka? Mereka siapa maksudmu? Anak-anak. Ada 4. Mereka berdiri di tepi jembatan, menggenggam tangan satu sama lain. Awalnya aku mengira mereka hanya main, tapi yang bikin aneh, aku melihat mereka mengganti tangan. Maksudku, tangan mereka berpindah, seperti bertukar tangan gitu. Karso menjelaskan dengan suara gemetar. Para sopir lain menunggu Karso melanjutkan ceritanya. Jadi memastikan aku berhenti, mencoba turun. Apa mereka baik-baik saja? Tapi saat aku mendekat, mereka kok pada hilang. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya suara angin. Lanjut Karso, wajahnya semakin pucat. Tony tertawa gugup, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Mungkin kau capek kali, So. Kadang otak kamu itu suka main-main kalau kurang tidur dan kurang ngopi. Tidak, Ton. Aku yakin apa yang aku lihat. Anak-anak itu nyata. Tapi tidak seperti kita. Bantah Karso dengan tegas. Suaranya panik. Tresno yang kebetulan berada di warung itu diam-diam mendengarkan percakapan mereka dari sudut ruangan. Tubuhnya menegang. Kenangan malam mengerikan itu kembali menghantuinya. Ia tahu cerita Karso itu bukan sekedar imajinasi. Dalam hati, Tresno bertanya-tanya apakah mereka benar-benar kembali. Namun ia terlalu takut untuk mencari tahu. Jembatan baru yang menjadi kebanggaan daerah itu justru berubah menjadi tempat yang menebar ketakutan. Dalam waktu singkat, rangkaian kecelakaan mulai sering terjadi, terutama di malam hari. Kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan bus tiba-tiba terjatuh, menabrak pembatas jembatan, atau terbalik tanpa sebab yang jelas.
Namun, ada satu pola aneh yang membuat penduduk setempat bergidik. Setiap kecelakaan yang melibatkan anak kecil di dalam kendaraan, mereka selalu selamat tanpa cedera sedikit pun. Sementara orang dewasa yang bersama mereka meninggal di tempat. Pak, ini benar-benar aneh. Laporan dari pihak kepolisian menyebutkan kalau semua korban jiwa adalah orang dewasa. Anak-anak tidak ada satupun yang luka, bahkan lecet. Ujar Darno suatu pagi kepada Tresno di lokasi proyek. Wajahnya nampak tegang. Tresno yang sedang memeriksa laporan pekerjaan tiba-tiba membeku. Tangannya menggenggam peta dengan erat hingga kuku-kukunya memutih. Jangan ngarang kamu, Darno. Balasnya datar, meski jantungnya berdegup kencang. Tapi Pak, ini fakta. Sopir bus yang terakhir meninggal itu sempat melihat sesuatu sebelum kecelakaan. Dia bilang ada anak-anak yang berdiri di tengah jembatan. Lanjut Darno, tak peduli dengan nada suara bosnya. Mendengar itu, Tresno merasa darahnya berdesir. Ia berusaha tetap tenang, meskipun bayangan masa lalu kembali menghantui pikiran. Dengan nada tajam, ia memotong. Darno, ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Jangan ceritakan hal ini ke siapapun. Baik, Pak, baik. Darno menjawab, nampak ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan. Meskipun hatinya masih penuh dengan pertanyaan. Setelah Darno pergi, Tresno duduk di ruangannya. Tubuhnya terasa lemas, pikirannya dipenuhi rasa puas yang tak kunjung hilang. Setiap kecelakaan seolah menjadi hukuman untuknya, mengingat atas perbuatannya yang mengorbankan nyawa 4 anak kecil demi jembatan ini. Namun dia tahu, semuanya sudah terlambat. Apa yang telah dilakukan tidak bisa diubah. Dan sekarang, arwah-arwah itu sepertinya menuntut balas. Malam itu, Tresno tidur dengan hati yang nyaman. Minuman keras di meja samping kasurnya hampir habis. Namun rasa bersalah dan ketakutan terus menghantuinya. Ketika akhirnya terlelap, mimpi buruk datang menyergap tanpa ampun. Ia berdiri di lokasi proyek, tapi suasananya berbeda. Kabut tebal di sekitar dan suara deru mesin yang biasanya menggelegar terdengar seperti bisikan menyayat telinga. Di sebelahnya, 4 anak yang ia korbankan berdiri berjajar. Bayu, anak tertua di antara mereka, menatap Tresno dengan mata penuh dendam. Kami tidak akan diam. Ujar arwah Bayu, suaranya kecil, namun terasa menusuk hingga ke dalam jiwa. Anak-anak lainnya bergantian berbicara. Suara mereka seperti gema yang memantul dari segala arah. Kau pikir semuanya akan selesai begitu saja? Ujar salah seorang anak lainnya. Kami di sini. Kami selalu di sini. Tambah anak yang lainnya, sambil menunjuk tiang pancang yang kokoh berdiri di jarak. Tresno mencoba mundur, namun kakinya terasa berat, seperti dipaku ke tanah. Tiba-tiba, Bayu mengulurkan tangan kecilnya, meraih ke arah Tresno. Kau akan membayar semuanya, Katanya, sebelum kabut semakin tebal dan menelan semuanya. Tresno terbangun dengan teriakan tertahan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, nafasnya tersengal. Ia memandang sekeliling kamar, namun semuanya nampak sunyi. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi dan lampu di luar jendela berkedip-kedip seperti hendak padam. Namun, dia merasa ada sesuatu yang berubah. Udara di kamar terasa lebih dingin, dan bayangan di sudut ruangan nampak bergerak. Tresno mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Tetapi suara langkah kaki kecil
tiba-tiba terdengar mendekat. Tidak, ini tidak nyata. Gumamnya sambil memegangi kepalanya. Namun suara tawa kecil anak-anak menggema memenuhi kamar. Tresno berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya membelalak mencari sumber suara itu. Tapi tidak ada siapapun di sana. Sejak malam itu, bayangan keempat anak itu selalu muncul dimanapun ia berada. Di lokasi proyek, di jalan, bahkan di dalam mimpinya. Arwah mereka sepertinya tidak akan berhenti sampai Tresno membayar harga atas dosa-dosanya. 5 tahun setelah proyek jembatan itu selesai, Tresno tinggal di rumahnya. Ia semakin sering terjaga dalam ketakutan. Tubuhnya semakin kurus dan matanya nampak kosong. Setiap malam ia dihantui oleh mimpi buruk yang sama. 4 anak itu berdiri dengan suara tajam, siap untuk menuntut balas. Pada siang hari, bayangan mereka terus mengikuti, mengintai di setiap sudut. Pada suatu pagi yang suram, Tresno ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya terkulai di lantai. Wajahnya dipenuhi ekspresi ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Seakan-akan ia baru saja melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuatu yang telah menghilangkan nyawanya. Polisi yang datang ke lokasi kejadian menemukan suasana yang aneh. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik atau apapun. Hanya ketegangan yang mencekam. Namun di dinding kamar Tresno terdapat coretan aneh yang sepertinya sengaja ditulis dengan tangan yang tergesa-gesa. Coretan itu berbunyi, "Kami sudah membalas dendam." Penyelidikan lebih lanjut tidak mengungkapkan siapa yang menulis kata-kata itu. Tetapi semuanya seolah-olah menunjukkan bahwa arwah anak-anak yang telah dikorbankan dalam proyek itu telah menemukan jalan untuk menghukum Tresno. Sejak kejadian itu, jembatan yang dibangun dengan darah anak-anak itu dikenal dengan sebutan jembatan terkutuk. Para penduduk sekitar menghindari seluruhnya, terutama pada malam hari. Karena mereka percaya bahwa arwah keempat anak itu terus menghantui siapa saja yang memiliki niat buruk. Orang-orang yang lewat dengan niat jahat seringkali mengalami kecelakaan aneh. Mereka seperti dipermainkan oleh tangan tak terlihat yang mendorong mereka ke dalam bahaya. Jembatan itu berdiri megah. Tetapi dengan setiap langkah orang yang melintasinya, ada bisikan halus di udara yang mengatakan, "Kami di sini." Cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.